بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أما بعد معاشر المسلمين عباد الله Mu'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali menaikkan kewajiban kita, yaitu salat maghrib, dan masih dalam nikmatnya iman dan Islam, masih dalam nikmatnya keindahan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita cara hidup yang benar, cara hidup yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, yakni yang pertama menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, yakni beribadah kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin a'azzani wa a'azzakumullah. Ini sudah sangat lumayan lama kita mengkaji kitab ini, dan alhamdulillah ini termasuk nikmat juga dari Allah, kita masih diberikan istiqomahan, karena dalam suatu proses pembelajaran ilmu Allah ini memerlukan waktu yang sangat panjang, dan mungkin terkadang kita mengalami hal-hal yang sulit juga, terutama mungkin ada beberapa pembahasan yang tidak bisa langsung kita pahami. Ini suatu hal yang wajar. Jangankan kita, seorang imam besar, murid dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada beliau punya murid namanya Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ini salah satu muridnya Imam Syafi'i yang saat ini terkenal luar biasa hebatnya dalam memahami mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi sebelum beliau menjadi imam besar dalam mazhab Syafi'i, ada suatu kisah yang unik dari beliau. Kata Imam Syafi'i, yang menceritakan Imam Syafi'i sendiri. Kata Imam Syafi'i, murid saya yang namanya Rabi' bin Sulaiman ini, dia luar biasa. Dalam riwayat lain bukan Imam Syafi'i yang menceritakan, intinya sama, kisahnya sama. Ini menceritakan si Rabi' bin Sulaiman ini. Kenapa? Karena Rabi' bin Sulaiman ini memiliki jiwa yang luar biasa sabar, luar biasa istiqomah, luar biasa tekun. Kata Syafi'i, salah satunya Rabi' bin Sulaiman itu adalah salah satu murid saya yang paling lambat dalam memahami ilmu. Dijelaskan sekali, 2 kali, 3 kali tidak paham. Bahkan Imam Syafi'i sampai mengatakan, saya minimal harus menjelaskan 40 kali baru dia paham dalam suatu permasalahan ini. Saking luar biasa lambatnya di dalam memahami. Tapi di situ Imam Syafi'i sebagai gurunya masih istiqomah. Imam Rabi' bin Sulaiman sebagai muridnya juga masih istiqomah, belajar terus, sabar. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan bagi Rabi' bin Sulaiman setelahnya menjadi imam dan menjadi salah satu orang yang paling paham dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Nanti buahnya nanti di akhir, seperti itu. Dan itu pula yang kita harapkan, meskipun berharapnya sekali ada darus ini langsung paham, langsung bisa diamalkan, ini yang paling penting. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Umdatul Ahkam. Kemarin sudah kita bahas tentang shaf dalam sholat, shaf dalam sholat, dan sudah sekitar 1, 2, 3 hadis kita bahas.
Kemudian masih dalam satu bab yang sama, yakni bersof di hadis terakhir dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala bitu 'inda khalati Maimunah faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat muda. Karena dalam riwayat ketika Nabi SAW meninggal umurnya baru sekitar 14 tahun. Dalam riwayat lain belum mimpi basah, masih kecil. Tapi ilmunya luar biasa, sampai doakan sama Nabi, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah kepada anak ini agama. Sehingga Abdullah bin Abbas menjadi salah satu orang yang tafsirnya luar biasa digunakan. Makanya beberapa ulama sampai mengatakan kalau datang tafsir dari seorang mujahid ini murid terbaiknya Abdullah bin Abbas. Kalau sudah ada tafsir Quran dari perkataan mujahid, maka sudah cukup bagi kalian. Karena dia ambil dari Abdullah bin Abbas, yang disebut dengan habrul ummah, tintanya umat ini. Karena hebatnya si Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata di sini, qala bittu 'inda khalati Maimunah. Suatu hari saya bermalam, nginep. Bittu 'inda khalati Maimunah, saya nginep di tempat khalah saya, bibit saya dari jalur ibu. Namanya Maimunah. Bibit dari jalur ibu namanya Maimunah. Dan Maimunah ini salah satu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mendirikan salat pada malam hari. Ini hadisnya pendek, ringkasan. Karena hadis aslinya panjang. Hadisnya panjang. Faqumtu an yasari. Kemudian saya melihat, setelah saya melihat Rasulullah salat malam, saya ikut salat. Saya ikut salat dan saya berdiri di samping kirinya Rasulullah. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Kemudian Rasulullah mengambil kepala saya. Fa aqamani an yaminihi. Kemudian memberdirikan saya di samping kanan beliau. Ini hadisnya pendek, tapi aslinya hadis yang panjang. Maka di hadis yang panjang di Bukhari diceritakan bahwasanya si Abdullah bin Abbas ini ketika bermalam di tempatnya bibitnya Maimunah ini, dia tidur di ujung hasil, ujung tikar. Dia sudah pura-pura tidur. Ketika malam datang, dia sudah berada di rumahnya Maimunah. Sampai ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya Maimunah, bertanya sama Maimunah, nama Gulaim, apakah si anak kecil itu sudah tidur? Maimunah jawabnya sudah. Karena penerangannya tidak terlalu jelas. Dia sudah, karena sudah berbaring, tahunya sudah tidur. Ternyata Abdullah bin Abbas ini belum tidur, pengen tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada malam hari ini. Sengaja nih, pura-pura kayak orang tidur. Ternyata pengen tahu Nabi SAW di malam itu ngapain saja. Nah, ketika pertengahan malam Rasulullah SAW bangun. Kemudian Rasulullah SAW yang pertama kali dilakukan adalah bangun, kemudian bertasawwuf. Belum bersiwak, Rasulullah SAW bangun, kemudian melihat ke atas, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, sampai kepada akhir dari surat Al-Imran. Sehingga beberapa ulama mengatakan salah satu sunnah ketika kita bangun malam untuk sholat adalah memulainya dengan membaca ayat-ayat tersebut. Sunnahnya seperti itu. Kemudian setelah Rasulullah membaca surat tersebut, kemudian Rasulullah yatasawwak, melakukan siwak. Setelah siwak, Rasulullah SAW fatawadda, berwudu seperti wudunya untuk sholat seperti biasa. Kemudian setelah wudu, Rasulullah SAW mendirikan sholat 2 rakaat. Abdullah bin Abbas yang Rasulullah tahunya dia tidur, anak kecil malam-malam itu, ya itu
tidur sudah. Ya ternyata enggak. Ini Abdullah bin Abbas ingin nyari ilmu, nyari ilmu. Sehingga Bukhari dari hadis itu menjadikan bab as-sahar fil ilmi, bab kebolehan begadang dalam hal ilmu. Karena di bab yang lainnya Bukhari mengatakan tidak boleh yang namanya begadang tanpa dasar apapun. Kemudian mendatangkan hadis yang Abdullah bin Abbas ini menunjukkan kebolehan seorang untuk bergadang dengan tujuan mencari ilmu. Nah, Abdullah bin Abbas yang melihat Rasulullah seperti itu kemudian bangun wudu, tapi tidak siwakan dalam riwayat. Karena posisinya Abdullah bin Abbas itu tidak betulan tidurnya. Yang berwudu, kemudian setelah wudu Abdullah bin Abbas ini berdiri di samping kirinya Rasulullah, pengen ikut sholat. Sama Rasulullah SAW dipegang kepalanya, jadi riwayat ini dipegang kepalanya, dipindahkan. Di riwayat lain dikatakan fa'aqadha bi'udhuni, ngambil telinganya, kayak dijawab. Kemudian dipindahkan sama Rasulullah ke bagian kanannya, dan memindahkannya lewat belakang, bukan lewat depannya, dipindahkan lewat belakang. Kemudian diberdirikan di sisi kanannya Rasulullah SAW. Setelah itu ikut sama Rasulullah SAW sholat, yang dalam riwayat lain dikatakan sholat pada saat itu sekitar 13 rakaat seperti biasa kalau sholat malam Rasulullah. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan wa kana rasita takhfiqu minan nu'as, sampai kepala saya tekluk saking ngantuknya. Anak kecil ikut sholat Nabi 12-13 rakaat, wajar kalau seperti itu. Nah malam lagi, belum tidur sebelumnya. Rasulullah sudah tidur. Ini belum nama belum. Luar biasa, masya Allah. Ini belajar sampai seperti itu. Abdullah bin Abbas, radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau tidak ada Abdullah bin Abbas yang minta Nabi malam-malam, kita tidak tahu Rasulullah melakukan apa malamnya. Ya, diriwayatkanlah hadis tersebut. Dari hadis tersebutlah Imam Abdul Ghani di sini menjadikan hadis ini sebagai salah satu bab tentang shaf. Karena di sini Rasulullah mencontohkan bagaimana seseorang yang sholat ketika ada satu makmum, yakni diberikan di mana? Di samping kanannya. Dan ini sejajar. Kecuali dalam Syafi'iyah itu agak ke belakang. Ada dalam Syafi'iyah pendapat pertama, yakni umpamanya di kaki imam, si kaki makmum itu nempel di bagian tumit begini. Itu pendapat yang pertama. Kemudian yang pendapat yang kedua adalah jaraknya adalah 3 zirah, 3 jengkal. Menurut kaki 1, 2, 3 berdirinya. Akan tapi itu pendapat. Sedangkan hadis yang sahih di sini adalah beliau Abdullah bin Abbas berdiri tepat di samping kanannya Rasulullah SAW sejajar. Lalu bagaimana dengan hukumnya orang yang sholat cuma 2 orang, kemudian dia berdirinya di kiri? Apakah sholatnya menjadi batal? Pendapat sebagian besar ulama, sholatnya tidak batal. Kenapa? Kalau seumpamanya sholatnya menjadi batal, maka Rasulullah sudah menyuruh Abdullah bin Abbas untuk mengulang takbirnya. Tapi di situ tidak, Rasulullah suruh pindahkan saja. Nah, menunjukkan tidak batal. Akan tapi memang yang paling afdal dan paling utama berdirinya di bagian kanan. Kalau 2 orang, seperti kemarin sudah kita bahas, bahwasanya berdirinya di belakang, tidak di samping. Di samping ini, ya, kanan kiri, samping imam itu adalah mazhabnya Abdullah bin Mas'ud yang itu sudah dihapus, ya, sudah tidak digunakan lagi oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari sini pula ada beberapa permasalahan yang ada, yaitu salah satunya adalah larangan bagi seorang imam sholat posisinya lebih tinggi daripada makmum. Ini juga tidak boleh. Memiliki posisi imam itu lebih tinggi. Ya, ini tidak boleh sholat seperti ini. Lebih rendah juga tidak boleh. Nah, kalau dia lebih rendah seperti dibuat lubang, itu seperti sholatnya orang Syiah.
Tapi Rasulullah SAW pernah suatu hari itu sholat di atas mimbar. Tapi mimbarnya Rasulullah bukan atas ini, bukan negeri sholat. Mimbarnya Rasulullah itu seperti tanda. Jadi mimbarnya Rasulullah yang di Masjid Nabawi yang dekat Rasulullah itu seperti itu. Rasulullah SAW pernah sholat dalam kondisi di beberapa tangga di situ. Kemudian akan tapi ketika sudah mulai sujud, Rasulullah roja al-qahqara mundur. Roja al-qahqara itu artinya adalah mundur tanpa melihat ke belakang. Dia tanpa menoleh, mundur, kemudian Rasulullah sujud. Ya, ini sujudnya di mana? Yang tanahnya sejajar sama makmumnya. Baru setelah itu selesai sujud, Rasulullah berdiri, naik lagi ke mimbarnya. Kata Rasulullah setelah selesai sholat, saya melakukan hal tersebut adalah tujuannya untuk mengajari kalian cara sholat. Maka para ulama mengatakan tidak boleh kalau kita sholat lebih tinggi daripada makmum kecuali untuk tujuan mengajarkan cara sholat. Seperti itu. Kalau tidak ada tujuan mengajarkan cara sholat tidak boleh. Sholat lebih tinggi daripada makmum. Kemudian di sini juga ada faedah lain, yakni Rasulullah SAW melakukan beberapa gerakan yang tidak ada dalam surat. Ini juga sudah kita bahas sebetulnya ini. Maksudnya melakukan gerakan-gerakan yang di luar gerakan sholat itu boleh, selama tidak berlebihan dan gerakan tersebut memang gerakan yang dibutuhkan. Rasulullah mengambil kepalanya ataupun telinganya Abdullah bin Abbas, itu memang dibutuhkan. Kalau pun diberikan isyarat, anak kecil belum tentu paham, sehingga Rasulullah langsung melakukan dengan gerakan. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW pernah membukakan pintu untuk Aisyah, maju ke depan, buka pintu, kemudian melanjutkan sholat Rasulullah. Di riwayat yang sahih yang lainnya Rasulullah sholat dengan membawa cucunya Umamah. Kalau berdiri bokong, kalau sedang sujud ditaruh. 4 rakaat seumpamanya, melakukan banyak gerakan. Makanya para menyimpulkan ketika gerakan tersebut adalah gerakan yang memang dibutuhkan, maka itu tidak membatalkan sholat, selama tidak membalikkan badan. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Qala babul imamah, bab tentang imam, permasalahan tentang imam dan mengimami sholat. Qala Nabi radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam?" Tidakkah kalian, yakni orang yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya, tidakkah kalian takut? Ini ditanya sama Rasulullah juga. Apa ada takut orang-orang itu yang kalau sholat itu selalu mengangkat kepalanya sebelum imam? Ini adalah posisi ketika sujud secara khusus. Secara khusus ketika sujud, imamnya masih sujud, makmum sudah angkat kepala terlebih dahulu. Kata Rasulullah, tidak takut orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Ayyuhawwilullahu ra'sahu ra'sa himar. Allah akan merubah kepalanya yang sekarang kepala manusia menjadi kepala himar, kepala keledai. Aw yaj'alallahu suratahu surata himar, ataupun Allah akan menjadikan bentuk tubuhnya menjadi tubuh sebuah himar. Permasalahannya adalah apakah merubahnya seorang manusia menjadi himar ataupun keledai di sini betul-betul dirubah atau seperti apa? Para ulama memiliki dua pendapat. Yang pertama, pendapat pertama adalah bahwasanya dirubah maksudnya di sini adalah tidak dirubah bentuk orangnya, tapi dirubah sifatnya. Dan Rasulullah SAW di sini menyerupakan dengan keledai.
Kenapa? Karena keledai itu salah satu hewan yang paling ngeyelan, paling jahil, paling bodoh, tidak tahu apa-apa. Itu keledai. Keledai itu hidupnya pokoknya jalan, suruh berhenti. Kayak tidak ada keinginan untuk hidupnya lain. Kalau hewan lain itu masih ada. Kalau himar tidak ada, himar itu udah pokoknya nurut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensifati orang-orang dalam surat Jum'ah, kamathalil himari yahmilu asfara, mathal ladzina humilut Tawrah, dan orang-orang yang dibawakan kepada mereka Taurat, diutus atau dikirimkan kepada mereka kitab Taurat, tapi tidak diamalkan. Kamathalil himari yahmilu asfara, mereka itu seperti seekor keledai yang bawa kitab-kitab. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, cuma kelihatan aja keren, kelihatan bagus, ya. Ada titipan kitab Taurat, tapi tidak diamalkan dan tidak dipraktekkan apa yang ada dalam kitab tersebut. Karena itulah para ulama mengatakan pemisahan himar atau keledai di sini adalah menunjukkan karena orang tersebut pada dasarnya tidak berilmu sama sekali, karena berani-beraninya mendahului imam. Karena yang namanya mendahului imam itu salah satu perkara yang bisa dikatakan besar dalam Islam, dalam sholat ini. Karena di hadis yang akan ada berikutnya, jadi imam itu dijadikan sebagai seseorang yang diikuti. Makanya dalam hal mengikuti imam itu ada 3 hal dalam pendapat para ulama. Yang pertama adalah kondisi, yakni al-musabaqah, mendahului imam. Ketika seorang bermakmum, itu ada 3 kondisi. Yang pertama adalah ketika dia mendahului imam. Apa hukum orang yang mendahului imam? Yang pertama, kalau dia melakukannya dengan sengaja, imam kasih ruku berdiri duluan, itu sengaja, tanpa ada sebab, maka ketika dia lakukan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Ini ketika dia mendahului imam secara sengaja. Adapun kalau dia mendahului imam karena ada udzur ataupun karena tidak tahu, mana yang paling belakang, maksudnya gede paling belakang, kedengarannya imamnya sudah sallallahu liman hamidah, ternyata belum. Ini bukan tidak sengaja ataupun lupa. Maka dalam kondisi seperti itu, ketika dia sudah bangun ternyata imamnya belum bangun dari rukuknya, maka dia harus wajib balik lagi ke rukuknya. Kemudian dia baru nanti bangun setelah imamnya mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang kedua, kondisi kedua tadi mendahului. Kemudian yang kedua adalah al-muwafaqah ataupun menyamai imam. Apakah boleh juga menyamai imam? Menyamai imam yang dibagi menjadi 2 juga. Menyamai imam dalam fi'il ataupun gerakan, dan juga al-aqwal dalam bacaan. Dalam gerakan menyamai imam itu hukumnya makruh. Menyamai imam hukumnya makruh dalam gerakan. Adapun dalam aqwal ataupun perkataan, ya, terutama dalam hal salam, imam assalamualaikum, kita juga assalamualaikum, plus gerakannya lagi sama, maka yang seperti itu juga makruh dalam salam. Akan tapi dalam bacaan lain tidak makruh. Ini ketika ada bareng sama imam. Kemudian kondisi yang ketiga adalah at-takhalluf ataupun ketinggalan. Tadi mendahului, kemudian bersamai, yang ini ketinggalan. Apa hukumnya orang yang ketinggalan? Ketinggalan dalam hal apa? Maksudnya ketinggalannya jauh. Ketinggalannya jauh. Kalau ketinggalannya diudhrin karena ada sebabnya, ada udhurnya, seperti orang yang ngantuk, sholat, orang ngantuk, maka bagi dia
Contohnya dia masih berdiri, karena ngantuk dia tidak tahu imamnya sudah rukuk, sudah sujud. Maka apa yang harus dilakukan dia? Dia harus ngejar, rukuk dan sampai mendapati barang imam. Ini kalau ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, tiba-tiba dia terlalu jauh, imamnya sudah rukuk dia masih berdiri, imamnya sudah sujud dia masih berdiri saja. Maka kalau tidak ada sebabnya seperti ini, pendapat yang pertama adalah dia batal sholatnya. Batal sholatnya. Contohnya adalah ketika kondisi seorang imam dia sujud, makmum juga kondisi sedang sujud. Kemudian ketika imamnya sudah berdiri, dia masih sujud saja, masih sujud sengaja. Maka kondisi seperti itu batal sholatnya menjadi batal. Kemudian kondisi kedua yang tanpa adanya uzur, akan tapi dia tidak batal sholatnya, adalah kondisi ketika dia imam sujud, kemudian Allahu Akbar berdiri, dia agak telat, tapi imamnya belum sampai berdiri, maka dalam kondisi tersebut dia tidak ada masalah, tidak batal sholatnya, akan tapi menjadi sunnah. Kenapa? Karena imam itu ketika sudah mengatakan Allahu Akbar harus segera diikuti, langsung ketika Allahu Akbar langsung berdiri, langsung rukuk sesuai dengan gerakannya. Tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu mendahului yang lagi. Nah, makanya kembali kepada keledai tadi. Apakah orang yang selalu mendahului imam akan dijadikan keledai dalam bentuknya ataupun dalam sifatnya saja? Tadi pendapat pertama adalah dalam sifatnya, akan dijadikan sifatnya seperti sifatnya himar. Kemudian pendapat yang kedua adalah akan dijadikan surahnya, bentuknya adalah seperti bentuk keledai, tapi tidak saat ini, katanya di hari akhir. Maka memang mendahului imam itu adalah sesuatu yang sangat harus diperhatikan, jangan sampai terjadi mendahului imam. Maka yang paling selamat adalah seseorang makmum itu mengikuti imam adalah dengan perkataannya, tidak dengan perbuatan imam. Kalau mungkin imamnya muda, itu ketika sudah mengatakan Allahu Akbar itu sudah otomatis bergerak juga. Karena biasanya seorang imam itu memulai dengan gerakan terlebih dahulu, gerakan Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang menjadi masalah ketika imamnya adalah seorang yang mungkin sudah sepuh, umur 80 tahun imam, ketika dia bergerak terlebih dahulu, makmum dari belakang yang cah cilik langsung gerak duluan, dahulu imam. Padahal imamnya belum mengatakan Allahu Akbar. Maka para ulama mengatakan yang paling utama adalah ketika kita mau mengikuti imam, patokannya adalah takbir. Ketika sudah mengatakan Allahu Akbar, lalu kita bergerak. Bukan gerakannya imam, Ini untuk apa? Untuk menghindari adanya mendahului imam tadi. Karena di sini ada larangan yang keras dari Rasulullah SAW.